Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Aminus, tambuk G501200095. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengamatan sel. Pengamatan sel. Pengertian sel. Sel merupakan unit struktural serta fungsional terkecil penyusun makhluk hidup di dalam tingkatan organisasi kehidupan. Kata sel ini berasal dari bahasa Yunani, yakni selula atau sela, yang artinya ruang kosong. Tubuh dari organisme terdiri dari sistem organ. Sistem organ disusun oleh organ, organ dibentuk oleh jaringan, serta jaringan dibentuk dari sel. Intinya, tiap-tiap makhluk hidup itu memiliki sel yang menjadi penyusun dasar tubuh mereka. Sel mengatur serta mengolah semua informasi sehingga bisa menjalankan fungsi kehidupan pada makhluk hidup. Dari pengertian sel yang ditulis di atas, maka virus sering diperdebatkan termasuk makhluk hidup atau bukan. Tidak termasuk ke dalam makhluk hidup. Mengapa? Karena virus ini bersifat aseluler yang tidak mempunyai sel. Dengan berdasarkan jumlah selnya, makhluk hidup yang disusun oleh banyak sel disebut organisme multiseluler, sedangkan untuk makhluk hidup yang disusun oleh satu sel disebut dengan organisme uniseluler. Fungsi sel. Yang pertama, sel ialah sebagai unit fungsional tubuh. Yang kedua, sel ialah sebagai unit struktural tubuh. Yang ketiga, sel ialah sebagai unit pertumbuhan serta perkembangan makhluk hidup. Yang keempat, sel ialah sebagai kesatuan hederitas. Jenis-jenis sel. Yang pertama ada sel prokariotik. Sel prokariotik adalah sel kecil tanpa nukleus. Organisme yang terbuat dari sel prokariotik sangat kecil, seperti bakteri. Ada 3 daerah utama dari sel prokariotik. Perlindungan luar atau amplop dari sel. Amplop terdiri dari dinding sel, membran, dan kapsul. Flagela. Flagela merupakan pelengkap berbentuk seperti cambuk yang dapat membantu sel untuk bergerak. Catatan, tidak semua sel prokariotik memiliki flagela. Bagian dalam sel yang disebut sitoplasma. Bagian dalam sel meliputi nukleus, sitoplasma, dan ribosom. Yang kedua, sel eukariotik. Sel eukariotik biasanya juga lebih besar dan lebih kompleks dari sel prokariotik. Mereka memiliki inti sel yang didefinisikan sebagai rumah bagi DNA. Ini adalah jumlah sel yang kita temukan pada tumbuhan dan hewan. Komponen sel. Yang pertama, membran sel. Membran sel ini merupakan lapisan tipis yang terbentuk dari molekul lipid serta protein yang memiliki fungsi sebagai rintangan selektif yang memungkinkan aliran nutrisi, oksigen, dan lain-lain itu cukup memenuhi seluruh sel. Yang kedua, nukleus atau inti sel. Nukleus ini merupakan komponen yang terdapat gen. Nukleus ini dibungkus oleh selaput membran ganda. Di bagian dalamnya terdapat nukleus plasma, serta benang-benang kromatin. Yang ketiga, ada ribosom. Ribosom merupakan komponen sel yang memproduksi protein. Ribosom ini tersusun dari berbagai jenis protein dan DNA. Ribosom sel eukariotik ini lebih besar daripada ribosom sel prekariotik. Yang keempat, sistem endomembran. Sistem endomembran ini terdiri dari berbagai membran di dalam sel eukariotik. Membran-membran ini terhubung langsung secara fisik atau juga dengan melalui transfer dalam bentuk vesikal. Sistem endomembran ini mencakup selubung nukleus, retikulum, endoplasma,
berbagai jenis vakuola, badan Golgi, lisosom, serta membran plasma. Yang kelima, retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma ini merupakan perpanjangan dari selaput nukleus yang terdiri dari saluran bermembran serta vesikal yang saling terhubung. Terdapat dua jenis retikulum endoplasma, yakni retikulum endoplasma kasar serta retikulum endoplasma halus. Yang keenam, badan Golgi. Badan Golgi atau aparatus Golgi. Ini terdiri dari sebuah kumpulan vesikal pipih yang memiliki atau mempunyai bentuk sisternae, berkelok-kelok, atau berbentuk kantong pipih. Badan Golgi yang terletak di dalam sel tumbuhan itu disebut dengan diktiosom. Keberadaannya itu kebanyakan ditemui di dekat membran sel. Fungsi yang utama dari badan Golgi ini yakni untuk mengangkat zat kimia di dalam serta keluar dari sel. Setelah retikulum endoplasma mensintetis protein serta juga lemak, badan Golgi tersebut merubah serta juga mempersiapkannya untuk mengekspor keluar sel. Yang ketujuh, vakuola. Vakuola ini merupakan membran, ialah sebagai tempat penyimpanan yang membantu di dalam mengatur tekanan tuber dari sel tumbuhan. Di dalam sel tumbuhan umumnya itu ditemui dari satu vakuola, tetapi vakuola ini menghabiskan ruang lebih besar daripada yang lain, yang menyimpan segala macam senyawa kimia. Vakuola ini berfungsi juga sebagai ekskresi produk-produk limbah serta pencernaan intraseluler molekul kompleks. Yang kedelapan, kloroplas. Kloroplas ini merupakan organel yang mengandung klorofil. Klorofil ini akan membantu di dalam proses fotosintesis, yakni reaksi mengubah energi cahaya menjadi energi kimiawi yang akan disimpan molekul karbohidrat. Bagian-bagian dari sel. Membran adalah batas luar dari sel, seperti kulit. Hal ini memungkinkan beberapa zat untuk masuk ke dalam dan zat lainnya tetap keluar. Bagian-bagian dari sel, mitokondria. Di bagian inilah sel mendapat energi. Dalam tubuh manusia, makanan yang telah dicerna bereaksi dengan oksigen dalam mitokondria untuk membuat energi untuk sel. Ribosom. Ini seperti pabrik kecil yang memproduksi nutrisi dan mineral tertentu yang dibutuhkan sel untuk berfungsi sebagai protein, seperti protein. Inti adalah otak dari sel, merupakan kromosom untuk menginstruksikan ke seluruh sel apa yang harus dilakukan selanjutnya. Sitoplasma, ini adalah ruang yang mengisi sisa sel. Komponen lain dari sel melayang di sitoplasma. Sitoplasma sebagian besar berisi air. Lisosom adalah tempat membersihkan, menyingkirkan limbah dan zat yang tidak diinginkan lainnya yang mungkin masuk ke dalam. Fakta menyenangkan tentang sel. Sel ditemukan oleh ilmuwan Robert Hooke. Salah satu sel terbesar diketahui adalah telur burung unta yang bisa berat lebih dari 3 pon, sekitar 1,5 kg. Yang ketiga,
Ketika sel dari jenis yang sama menyatu dalam kelompok, itu disebut jaringan. Yang keempat, sel berasal dari kata Latin yaitu cellula, yang berarti kompartemen kecil. Yang terakhir, pada dasarnya manusia membawa lebih banyak sel bakteri dari sel-sel manusia itu sendiri. Demikian presentasi dari saya tentang pengamatan sel. Apabila ada kekurangan kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.